13 tahun saya berkecimpung di dunia perburungan Indonesia. Di-liku yang saya alami, tentu itu akan menjadi suatu pengalaman yang sangat berharga bagi saya pribadi. Bukan saya langsung terjun ke dunia perburungan. Jadi background saya memang dari awal itu bukan sebagai pemain bola. Jumpa lagi kita di Kristal Indonesia Channel. Sobat Kristal, kali ini saya akan membahas dan berbagi cerita kepada sobat Kristal semua tentang pengalaman saya di dunia perburungan, yaitu 13 tahun saya berkecimpung di dunia perburungan Indonesia. Di-liku yang saya alami, tentu itu akan menjadi suatu pengalaman yang sangat berharga bagi saya pribadi. Dan kali ini saya akan berbagi kepada sobat Kristal semuanya. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar bisa terus mengikuti info-info atau ulasan-ulasan yang disajikan dari Kristal Indonesia Channel untuk sobat Kristal semuanya. Oke, kali ini saya akan membahas awal mulanya saya berkecimpung atau terjun di dunia perburungan. Semua itu berawal bukan saya langsung terjun ke dunia perburungan. Jadi background saya memang dari awal itu bukan sebagai pemain burung, tapi saya sebagai karyawan yang direkrut oleh Bang Boy BNL. Jadi sobat Kristal, saya kenal dengan Bang Boy kurang lebih sekitar 2004 atau 2005. Pada saat itu beliau datang ke Jakarta untuk urusan pekerjaan, dan saya kenal dengan beliau pada saat itu, dan ya saya sering bertemu dengan beliau, menemani beliau pada saat beliau ada di Jakarta. Kemudian pada tahun sekitar kurang lebih tahun 2006, beliau bersama dengan almarhum Bang Kamiludin atau disebut sering Bang Kam, itu berencana untuk membuka sebuah perusahaan, tidak ada hubungan dengan pemain burung atau tidak ada hubungannya dengan dunia perburungan, usaha-usaha lain. Nah, di situ beliau mengajak saya dan teman-teman yang lain untuk ikut bergabung sebagai karyawan. Nah, jadi bukan sebagai pemain burung kemudian kenal dengan Bang Boy, karena memang pada saat itu Bang Boy belum konsen penuh terhadap dunia perburungan. Nah, berjalan waktu, perusahaan berjalan, Bang Boy mulai untuk mengaktifkan kembali untuk terjun di dunia perburungan, yaitu kicauan, sobat Kristal. Nah, di situ saya sering diajak beliau untuk ikut gelaran. Setiap hari Minggu beliau selalu nanya, "Ari, ada kerjaan, ada kegiatan,
karena pada saat itu saya belum menikah, saya ikut ajakan Bang Boy untuk gelaran-gelaran. Waktu itu kita gelaran ada di Depok, Bekasi, dan macam-macam. Dan kita sudah mulai berjalan, kita turun juga di lomba-lomba yang di luar kota, Lampung dan macam-macam ya. Ada beberapa kegiatan lomba yang kita ikutin. Nah, di situ Sobat Kristal, hobi ini berjalan. Saya dulu tidak suka dengan burung, karena ikut terus di gelaran ada rasa minat dan mulai suka dengan mendengarkan suara burung. Nah, kemudian pada tahun 2007-2008 itu beliau bertemu dengan tokoh yaitu Mr. Rusli dan memiliki pandangan sama pada saat itu, dan rencana untuk membentuk sebuah SF bersama dengan nama BNR, Boy and Rusli. Nah, dari situ, setelah itu baru berjalan, dan saya tetap ikut mengikuti gelaran-gelaran yang ya bisa nasional dan bisa regional pada saat itu, dan terjun bersama dengan tim-timnya dari Bang Boy dan Mr. Rusli. Nah, dikarenakan memiliki visi yang sama, mencoba untuk meng-create sebuah gelaran di mana gelaran itu ingin menunjukkan bagaimana lomba yang transparan, lomba yang menarik dan sebagainya. Dan itu menjadi fenomenal. Itulah menjadi salah satu embrio daripada BNR. Waktu itu kita bekerja sama dengan pendiriannya dari PBI. Kita laksanakan BNR Cup 1. Dan pada saat itu saya termasuk di dalam tim kepanitiaan atau penyelenggara dari BNR Cup 1. Saya punya pengalaman yang baru saya terima atau baru saya dapatkan, yaitu sebagai tiketing. Dulu tiketingnya berada di Bogor, pemesanannya. Nah, itu menjadi sekretariatnya BNRSF dulu. Saya yang mengkontrol, saya yang bertanggung jawab terhadap tiketing dan beberapa teman-teman yang lain. Alhamdulillah, gelaran itu menjadi fenomenal, dan itu juga mendapatkan muri di gelaran tersebut, kan dengan hadiah terbesar, peserta terbanyak juga ya. Luar biasa animonya pada saat itu. Kemudian dilanjutkan dengan gelaran Pesta Demokrasi yang dijalankan oleh BNR bersama dengan Pak Andi Dong dan Pak Heri IP pada saat itu. Saya juga ikut terlibat di dalam sana kegiatannya, pada saat itu kegiatannya di Prambanan kalau saya tidak lupa ya. Nah, setelah itu BNR mencoba untuk menggunakan atau merekrut juri sendiri agar tujuannya untuk menciptakan sebuah gelaran yang benar-benar untuk Kicomania itu bisa tercapai, Sobat Kristal. Di situ BNR mengadakan beberapa kali mengadakan beberapa kali diklat. Pada tahun 2010 BNR mendirikan sebuah yayasan BNR. Itu perwakilannya banyak di beberapa daerah, dan waktu itu kita meresmikannya atau bisa dibilang adalah pelantikan terhadap kepengurusan wakil-wakil kita itu
ada di Palembang. Nah, di dalam yayasan saya sebagai wakil dari yayasan tersebut, yayasan BNR. Ketuanya pada saat itu adalah almarhum Bang Kam. Dan banyak lagi seperti Pak Andi Dong, Pak RIP ikut bergabung di sana di yayasan BNR. Dan kita punya cabang, ada beberapa cabang baik Sumatera, Jawa dan sebagainya itu hadir di pelantikan secara bersama-sama. Nah, di situ kita menjalankan beberapa kegiatan-kegiatan nasional. Nah, di sana Sobat Kristal, yang menarik buat saya adalah BNR dulu tidak langsung diminatin oleh Kicomania. Ya, buat Sobat Kristal, jadi Sobat Kristal mungkin sebagian juga sudah tahu bahwa dulu BNR tidak langsung diminatin oleh Kicomania. Dulu masih ada yang meragukan terhadap BNR, penjurian BNR. Kenapa saya bilang begitu? Karena dulu masih ada yang kita terima, nah karena nama kita ada di info lomba, maka setiap gelaran kita terima SMS cinta, yaitu SMS yang komplain dan sebagainya. Tapi Bang Boy, atau saya sih memanggilnya adalah Pak Boy ya, karena dulu dari awal juga kenal memanggil dengan sebutan Pak. Nah, jadi Pak Boy selalu mengingatkan saya secara pribadi maupun dengan teman-teman lain tetap semangat. Tujuannya adalah jelas kita memberikan sesuatu yang terbaik bagi Kicomania dan yakin bahwa apa yang dijalankan itu akan membuahkan sebuah hasil. Dan alhamdulillah kita 2011 kalau nggak salah kita melaksanakan Presiden Cup. Nah, Presiden Cup itu saya ikut di dalam tim pelaksanaan dalam event perdana Presiden Cup yang bertugas untuk mengurusin perizinan-perizinan. Sobat Kristal, pada saat itu karena ini adalah event perdana menggunakan nama presiden, maka kita tidak tahu harus mengurus di mana dan sebagainya, dan diarahkan oleh Bang Boy untuk ke Seknek. Akhirnya saya dan almarhum Bang Tam untuk mengurus ke sana, walaupun tidak mudah, kita harus berulang-ulang untuk pengurusan itu. Karena kita harus melengkapi dokumen-dokumen yang lain, dan alhamdulillah kita bisa mendapatkan izin untuk yang pertama kali di Presiden Cup 1. Dan kita ditugasin juga untuk mengurus izin ke Polda dan Polri, dan saya juga ditugaskan untuk pengurusan penyewaan dan persiapan lapangan di Parkir Timur Senayan. Karena pada saat itu gelaran lomba burung belum pernah dilaksanakan di Gelora Bung Karno. Setelah Presiden Cup yang alhamdulillah sukses dan mendapatkan muri, BNR melaksanakan di tahun depannya, tandanya 2012 itu melaksanakan BNR Award. Nah, Sobat Kristal juga semuanya sudah tahu bahwa dua event spektakuler, event fenomenal, event kolosal, Presiden Cup dan BNR Award itu menjadi ikon dan menjadi sejarah bagi BNR dan Kicomania. Di sana Sobat Kristal dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Jadi Presiden Cup 2 tahun sekali, kemudian bergantian dengan BNR Award 2 tahun sekali. Jadi setiap tahun selalu ada Presiden Cup, tahun depannya BNR Award, tahun depannya lagi Presiden Cup. Jadi gitu Sobat Kristal. Nah,
tidak hanya banner award dan Presiden Cup, BNR konsisten di setiap daerah sering mengadakan event-event nasional. Dan tentu kehadiran BNR sudah bisa dibilang adalah menjadi barometer dunia perburungan. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada saat itu BNR bisa membangkitkan minat kicau mania untuk kembali lagi turun di kegiatan-kegiatan lomba burung. Kita bisa lihat pada tahun-tahun itu banyak pemain-pemain atau penghobi yang sempat berhenti terus kemudian kembali aktif lagi. Saya rasa itu karena gelaran-gelaran BNR menunjukkan bahwa gelaran BNR memang bisa transparan dan bisa dipercaya. Dan untuk pembuktian itu tidak dalam waktu singkat, Bang Boy dan teman-teman yang lain termasuk saya itu konsisten untuk bisa membuktikan hal itu. Bukan hanya sekedar eksis, tapi ada sesuatu hal yang memang diperbuat. Kemudian BNR juga membentuk penangkaran, artinya konservasi, bernama dengan Yayasan Penangkaran Persatuan Penangkaran Yayasan BNR P2YB. Nah, waktu itu saya dengan teman-teman yang lain melaksanakan 2 kali pelatihan breeding di Bogor dengan peserta yang cukup lumayan bagus atau banyak. Oke, buat Sobat Kristal, jadi pengalaman yang tidak sebentar juga. Awal saya yang tidak paham, kemudian saya terjun langsung di dunia perburungan, tentu berkat BNR, sehingga saya bisa sampai sekarang alhamdulillah masih eksis di dunia perburungan. Tapi sekali lagi bahwa saya bukan berawal dari pemain burung, saya lebih konsen di organisasinya, di mana organisasi ini saya memastikan untuk semua aturan-aturan ini bisa berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Nah, dengan pengalaman-pengalaman itu, maka saya Sobat Kristal tahun 2016 meminta izin untuk membentuk sebuah organisasi bersama dengan teman-teman yang lain, termasuk waktu itu ada Panglima RI yaitu Kang Pian. Bagaimana ceritanya? Ikutin terus, jangan lupa like and comment and subscribe hanya di Kristal Indonesia Channel.